Nah, di sini kita mengambil faidah dari penjelasannya Ka'ab ibn Malik ini, pemahaman sahabat terhadap ayat Al-Quran itu lebih dikedepankan daripada yang lainnya. Kenapa? Mereka menyaksikan ayat itu turun. Dan Ka'ab bin Malik, ayat turun berkenaan dirinya hingga beliau lebih paham maksud ayat ini daripada yang lainnya. Jadi beliau yang menjelaskan ayat ini, karena turun ayat ini berkenaan dengan diri beliau radhiyallahu anhu. Nah, ini pentingnya kita nanti ketika membaca Al-Quran merujuk kepada pemahaman sahabat. Dapatnya pemahaman sahabat itu di mana? Ya, kita melihat hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan di sini. Jadi pemahaman sahabat itu nanti bersamaan dengan kitab-kitab hadis yang disusun dengan sanadnya. Sehingga kita melihat ini sahabat yang meriwayatkan hadis memahami demikian, sahabat yang meriwayatkan hadis memahami demikian. Dari situ kita nanti mengambil pemahaman mereka. Adanya di kitab-kitab hadis yang bersanad. Nah, ini satu ya, pemahaman para sahabat. Ada yang lucu, kemarin saya diberikan status tulisannya di situ, akunnya dokter SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi, tapi namanya lupa saya. Pasiennya datang tanya, ini kalau saya haidnya lama seperti ini, kan itu masalah reproduksi kan. Tanya sama dokternya, nanti saya nggak bisa sholat dok kalau haidnya itu berkepanjangan. Tanya sama dokter, dokternya marah-marah. Sejak kapan wanita haid nggak boleh sholat? Nah, ini kan bikin ketawa aja yang kayak gini. Terus kemudian bawa ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dibawa apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pakai dalil dia. Pakai dalil. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau ada masalah, minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Kalau haidnya ini lama, dia kan masalah. Kenapa kok nggak boleh sholat? Gitu? Harusnya dia minta tolong dengan sholat. Ini pemahaman kan? Pemahaman. Ini orang awam merujuk kepada dalil begini. Tidak menggunakan pemahaman yang diajarkan oleh para salaf. Sehingga tidak mengetahui adanya hadis Nabi SAW ketika Ibunda Aisyah mengatakan kunna nu'maru biqada'is shalah. Kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Jadi ketika ketika haid kami tidak salat. Nah, yang ini dahulu kan di masanya Ibunda Aisyah pernah ditanyakan Ibunda Aisyah, ma balun niswati taqdina as-siyam wa la taqdina as-shalah. Kenapa kok perempuan ini mengganti puasanya tapi tidak mengganti sholat? Kata Ibunda Aisyah, haruriyatun anti. Kamu ini orang haruriyah kan? Kok seakan-akan nggak terima dengan keputusan Allah? Ya memang kita diperintahkan begini gitu kan. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengganti puasa dan tidak mengganti sholat di hari-hari haid kita. Ini ditetapkan dengan sunnah, aturan untuk tidak boleh sholat nih. Tapi ya makanya tadi nanyanya bukan pada yang ahli. Kalau nanyanya kepada dokter untuk permasalahan reproduksinya itu kenapa kok haidnya tidak kunjung berhenti, tanyakan itu. Adapun nanti hukum sholatnya jangan tanya sama beliau. Kalau nanti dokter tersebut memang mempelajari hukum-hukum syariat Islam dan dia ada kapasitas untuk menjelaskan, silahkan. Tetapi yang demikian ini tadi yang ditanyakan demikian itu tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan. Nah, adapun di dalam syariat ini bagi wanita-wanita yang nanti darah haidnya itu keluar terus,
Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian pernah ditanyakan. Ada di beberapa hadis, yaitu di hadis Hamnah bintu Jahash. Ini juga wanita yang mengalami istihadah namanya, darah yang tidak berhenti-berhenti, itu namanya istihadah dan bukan haid. Ketika ditanya kepada Rasulullah, wanita-wanita tersebut yang beristihadah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inni ustahadu afa ada'us salata fala athhur afa ada'us salah. Ini saya istihadah haid, darahnya itu keluar terus, lewat hari-hari haid tapi darah keluar terus. Yang demikian ini apakah saya meninggalkan salat? Kata Nabi, la da'i as-salata ayyama aqra'iki. Kamu hanya meninggalkan sholat di hari-hari haidmu saja, kata Nabi. Kalau sudah lewat hari-hari haidnya, meskipun darah masih keluar, igtasili, kamu mandi, watawaddai, kemudian kamu wudu, silahkan sholat. Meskipun darah itu masih keluar. Di dalam beberapa riwayat, tetapi riwayat ini ada kelemahan di dalam sanadnya. Ada redaksi yang mengatakan wa in qatarad dam 'alal hasir, meskipun darah istihadah itu masih menetes di atas karpet sholatmu itu, tetap sholat. Kalau sudah lewat hari-hari haidnya. Nah, yang jelasnya para ulama nanti juga merincikan wanita-wanita yang istihadah yang tidak berhenti darah haidnya itu, kan ada yang masuk dalam golongan dia bisa membedakan warna darah haidnya, ada yang tidak bisa membedakan warna darah haid tetapi dia pernah punya kebiasaan haid, ada yang dia baru pertama kali haid langsung istihadah terus, sehingga dia nggak tahu kebiasaan haidnya bagaimana, dan dia tidak tahu warna haid dan warna darah yang bukan haid ini dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, maka dia merujuk kepada kebiasaan wanita haid pada umumnya. Boleh dia mengambil hari kapanpun, mau awal bulan, mau tengah bulan, mau akhir bulan, dengan melihat pada umumnya wanita haidnya bagaimana. Sisanya nanti yang 24 hari dalam satu bulan kan 30, ambil 6 hari atau 7 hari terserah, sisanya nanti yang 24 hari dia tetap sholat meskipun itu darah masih keluar terus. Nah, ini hukumnya sama nanti dengan orang yang punya penyakit salasul baul, kencingnya itu nggak bisa ditahan. Jadi orang-orang yang sudah tua, sudah uzur, dia masih pakai pempes gitu kan, itu kan dia sujud nanti kencingnya keluar itu enggak tahu, karena otot ininya sudah nggak bisa sudah nggak bisa mengontrol lagi. Itu hukumnya nanti sama yang seperti itu. Nah, ini yang berkenaan dengan permasalahan demikian. Jadi intinya, lihat bagaimana para sahabat memahami. Tanya, Ustaz, ini sahabat memahami bagaimana? Tanyakan kepada ulama yang sudah mempelajarinya. Kalau baru belajar melihat hadis ini nggak paham, ini hadis ini gimana, lihat para ulama dan lihat para salaf itu mengkompromikan hadisnya itu bagaimana.